Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan materi para prasil puisi. Pada kesempatan ini kita akan mencoba memparafrasekan, masih melanjutkan materi minggu kemarin, tetapi minggu yang lalu kita membahas tentang isi, pengertian, dan cara-cara. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba memparafrasekan puisi doa karya Khairil Anwar dan puisi pada Mujua karya Amir Hamzah. Seperti biasa, dikarenakan untuk memparafrasekan puisi itu kalian harus menyimak dulu puisinya, karena dalam bahasa puisi itu bahasa yang tidak mudah kita pahami. Marilah kita sama-sama mendengarkan dulu pembacaan puisi. Doa karya Khairil Anwar. Tuhanku, dalam termang aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kelip lilin di gelap sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, setelah kalian menyimak pembacaan puisi doa karya Khairil Anwar, marilah kita sama-sama mencoba belajar memparafrasekan puisi doa. Di bait pertama di sini ditulis, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Jadi, walaupun penyair dalam keadaan termenung, termangu, terpaku, tapi penyair masih selalu menyebut nama Tuhannya. Biarpun susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Jadi walaupun penyair dalam keadaan susah, penyair selalu mengingat Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi seluruh di sini adalah sepenuh hati atau sepenuh jiwa raga. Cahayamu panas suci, tinggal kelip lilin di kelam sunyi. Penyair menyadari cahaya Tuhan itu panas dan suci, tetapi di hati penyair sudah semakin meredup, semakin kecil, seperti kelip lilin. Berbeda dengan kandil yang gemerlapan. Nanti di puisi pada Mujua karya Amir Hamzah ada kata kandil yang gemerlapan, pelita jendela di malam gelap. Itu menandakan bahwa Tuhan itu bagaikan cahaya yang gemerlapan yang menerangi di kegelapan malam. Tetapi dalam puisi doa karya Khairil Anwar ini, cahayamu panas suci. Ya, jadi penyair merasa bahwa cahaya Tuhan itu panas, tetapi semakin meredup. Ya, di hati penyair semakin meredup. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Ya, karena penyair semakin jauh dari Tuhan, penyair merasa hilang bentuk kepribadian, semakin remuk, tidak berarti sama sekali, hilang bentuk. Ya. Jadi hilang bentuk di sini bukan hilang bentuk karena tidak berupa bentuknya lagi, tetapi hilang bentuk kepribadian. Ya, semakin tidak menentu, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negara asing. Karena semakin jauh dari Tuhan, ya, penyair merasa seperti mengembara, ya, mengembara di negeri orang.
Bagaimana sih kalau misalnya kita berada di negeri orang, tidak tahu bahasa, tidak tahu sanak saudara, jadi terasa asing sekali ya. Itu pun yang kini dirasakan penyair, bahwa penyair semakin jauh dari Tuhan, seperti mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Jadi walaupun begitu, penyair selalu ingin mengetuk pintu Tuhan. Yang dimaksud dengan mengetuk ini adalah penyair ingin bertobat kepada Tuhan, karena kenyataannya penyair tidak bisa berpaling dari Tuhan. Nah, itu parafrase puisi doa ya. Untuk tema dari puisi doa ini adalah kepasrahan seorang hamba di hadapan Tuhan ya. Jadi kesimpulannya, penyair merasa pasrah dalam keadaan jauh dari Tuhan. Penyair selalu ingin mengingat Tuhan dengan kepasrahannya, karena walau bagaimanapun penyair tidak bisa berpaling dari Tuhan. Nah, untuk selanjutnya marilah kita mencoba puisi Padamu Jua karya Amir Hamzah. Kita simak dulu seperti biasa. Kalian simak puisinya baik-baik. Apabila ada yang tidak dipahami dalam kata-kata dalam puisi ini, kalian catat ya. Kemudian kalian mencoba artikan ya. Sekarang kita dengarkan dulu. Padamu Jua karya Amir Hamzah. Habis kikis, segala cintaku hilang terbang. Pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Kaulah kandil gemerlap, pelita jendela di malam gelap. Melambai pulang perlahan, sabar, setia, selalu. Satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau, rupa tiada, suara sayu, hanya kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu. Bertukar tempat dengan lepas. Nanar aku gila sasar, sayang berulang padamu jua. Engkau pelik menarik ini, serupa darah di balik tirai. Kasihmu sunyi menunggu seorang diri, lalu waktu bukan giliran, mati hari bukan kawan. Nah, ini pembacaan puisi dari puisinya Amir Hamzah yang berjudul Padamu Jua. Yang dimaksudmu di sini adalah kekasihnya penyair, yaitu Tuhan. Ya. Kekasihnya penyair di sini adalah Tuhan, bukan kekasih cintanya, ya. Bukan kekasih istrinya, tetapi Tuhan. Tema puisi ini adalah kerinduan seorang hamba di hadapan Tuhan. Kita lihat di bait ketiga, satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Jadi di sini adalah kerinduan penyair kepada Tuhannya. Marilah kita mencoba sama-sama memparafrasekan kembali puisi ini, ya. Bait pertama,
Habis kikis segala cintaku hilang terbang. Penyair merasa cintanya sudah habis terkikis. Bahkan cinta kepada dunianya pun sudah hilang, bagaikan burung yang lepas. Ya, di sini dinyatakan hilang terbang. Jadi yang terbang itu burung. Ya, jadi segala cintanya itu bagaikan burung yang lepas. Pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Walaupun begitu, penyair selalu ingin kembali kepada Tuhannya, seperti yang dulu sering dia lakukan. Pulang di sini bukan berarti penyair meninggal dunia, ya. Kadang kita sering mendengar kata pulang kepada Tuhan. Di sini bukan berarti penyair pulang meninggal, tetapi pulang kembali kepada Tuhan, pulang untuk bertobat. Kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap. Nah, nanti tadi sepintas sudah dijelaskan perbedaan dengan puisi doa. Kalau puisi padamu jua di sini, Tuhan itu bagaikan kandil yang gemerlapan, ya. Kau di sini adalah Tuhan yang menerangi di kegelapan malam. Di sini pelita jendela, ya. Bagaimana sih kalau di kegelapan malam tiba-tiba ada cahaya yang gemerlapan. Nah, seperti itulah yang penyair gambarkan tentang Tuhan. Ya, kalau dalam puisi doa tadi cahaya Tuhannya panas tetapi semakin meredup. Kalau dalam puisi padamu jua cahayanya itu sangat gemerlapan. Melambai pulang perlahan, sabar setia selalu. Dengan kesabaran dan kesetiaan, Tuhan selalu melambai kepada umatnya untuk selalu mengingatnya. Ya, jadi sebenarnya Tuhan itu dengan sabar dan setia selalu menunggu umatnya, selalu melambai kepada umatnya. Cuma sayang, ya, kita sebagai umatnya kadang lupa kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu selalu menunggu kita dengan sabar dan setianya. Satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau? Rupa tiada, suara sayu, hanya kata merangkai hati. Jadi sebagai manusia, penyair itu merindukan kekasihnya. Penyair merindukan rasa dan rupa Tuhan. Tetapi di mana Tuhan? Sedangkan Tuhan itu tidak berasa dan tidak berupa. Ya. Hanya suaranya saja yang terdengar, yang menyejukkan hati penyair. Jadi walaupun Tuhan tidak ada rasanya dan tidak ada rupanya, tetapi suaranya selalu terdengar di hati penyair. Di mana suara Tuhan? Ya, terdapat di kitab suci. Ya, di kitab suci itu ada ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau kita umat Islam, ya, yang suaranya terdengar, yang menyejukkan hati kita. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu, bertukar tangkap dengan lepas. Penyair merasa, ya, Tuhan itu pencemburu dan ganas, sehingga Tuhan tidak mau diduakan. Yang memangsa penyair dalam cakarnya. Apa yang dimaksud dengan cakar di sini? Nah, cakar di sini adalah kekuasaan Tuhan. Jadi penyair menggambarkan bahwa penyair itu selalu digenggam oleh kekuasaan Tuhan. Sebentar ditangkap, sebentar dilepas secara bergantian. Ya, kadang kita sebagai manusia kadang sedih, ya, kadang senang, kadang kita merasa ditangkap, merasa dilepas, dibebaskan. Nah, itulah mungkin yang digambarkan penyair dengan bahwa dia itu merasa digenggam oleh cakar Tuhan, kekuasaan Tuhan. Nanar aku gila sasar, sayang berulang padamu jua. Engkau pelih menarik ini, serupa darah di balik tirai. Dengan peristiwa ini, penyair merasa nanar seperti orang gila yang tersasar. Gimana sih kalau orang gila yang tersasar, ya? Jalan kemana-mana, tetapi tidak ada tujuan.
ya tersasar kemana-mana. Tapi walaupun begitu, penyair selalu ingin berulang kepada Tuhan juga, selalu ingin mendekati Tuhan, selalu ingin berpulang kepada Tuhan. Engkau pelik menarik ingin serupa darah di balik tirai. Karena menurut penyair, Tuhan itu sesuatu yang pelik. Pelik itu sulit untuk didekati. Ya. Tapi menarik orang selalu ingin dekat kepada Tuhan. Menarik ingin di sini ya. Jadi walaupun Tuhan itu tidak berupa, tidak berasa, sulit untuk didekati, tetapi membuat manusia selalu penasaran ingin mendekati Tuhan. Karena Tuhan itu seperti seorang dara, gadis di balik tirai, di balik jendela, ya. Ada gadis cantik di balik jendela. Itu membuat orang, terutama pemuda-pemuda, merasa penasaran ingin melihat, ya. Jadi sangat pelik, sangat sulit untuk dilihat, tetapi membuat orang penasaran untuk ingin melihat, untuk selalu ingin mendekati Tuhan. Kasihmu sunyi menunggu seorang diri, lalu waktu bukan giliranku, mati hari bukan kawanku. Penyair merasa bahwa kasih sayang itu sunyi, yang selalu menunggu penyair seorang diri. Jadi penyair selalu merasa ditunggu oleh Tuhan dengan kasih sayang Tuhan yang sunyi. Tetapi waktu itu bukan giliran penyair untuk menemui Tuhan. Di sini ada kata lalu waktu bukan giliranku. Berarti bukan waktunya penyair menemui Tuhan, ya. Karena Tuhan itu bisa ditemui setelah seseorang itu meninggal dunia. Nah, kemudian di sini juga ada kata mati hari bukan kawanku, dan waktu itu bukan waktunya penyair meninggal dunia. Nah, ini mungkin parafrase puisi padamu juga karya Amir Hamzah. Nah, setelah ini kalian sudah bisa membedakan dua puisi ini, ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan pelajari materi yang lain, ya. Untuk tugas silahkan kalian pahami kedua puisi tersebut dan bedakan, ya, parafrase antara puisi doa dengan puisi padamu jua. Sekian, sebelum Ibu tutup, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.